Bukan akting sembarangan. Bab 49. Raihan merasa lega karena dia akhirnya berhasil menarik perhatian Yuki. Tampaknya Yuki bukannya tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadapnya. Raihan terus bergerak sengit dan liar, tetapi sepasang matanya tidak peduli dengan wanita di sampingnya, melainkan menatap Yuki dengan tajam. Sambil memegang kain lap di tangannya, mulut merah muda Yuki perlahan terbuka. Melihat dua orang yang tidak tahu malu di depannya itu, dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti mereka? Yuki pun merasa malu, juga merasa marah. Wajahnya yang putih lembut perlahan memerah. Tubuhnya perlahan bergerak mundur. Yuki berusaha bergerak tanpa bersuara. Terlalu menjijikkan. Dia tidak bisa tahan dan tinggal di kamar ini lagi. Melihat gerakan Yuki, Raihan pun berhenti dan berkata dengan suara dingin. "Berhenti." Gerakannya terhenti, menyebabkan Hermosa berkata dengan tidak puas. "Raihan, jangan berhenti." Suaranya terseret panjang, terdengar memohon. Raihan tersenyum jahat. Dia meningkatkan kekuatan gerakannya. Melihat tidak ada jalan keluar, Yuki pun memberanikan diri untuk mengikuti perintah permainan Raihan. "Baiklah Raihan, kamu tidak mau membiarkan aku pergi ya? Anggap saja aku sedang menonton film gratis." Yuki pun menjatuhkan kain lap itu, melipat tangannya di dada, bersandar di meja, lalu menatap dingin kedua orang yang sedang beraksi di atas sofa. Hermosa tampaknya terlalu berlebihan. Yuki pun tak bisa menahan senyuman mengingat satu kata sifat, yaitu raungan babi. Mendengar suara tawa Yuki, Raihan merasa sangat kesal. Wanita ini sejak awal memang tidak pernah peduli padanya. Bahkan jika dia melakukan hal semacam ini di depannya, tidak akan menjengkelkannya. Raihan perlahan membuka matanya yang sudah memerah. Dia pun mendorong Hermosa yang saat itu merasa puas bagai kucing, mengenakan pakaian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pergi ke kamar mandi. Hermosa yang sudah sadar baru menyadari bahwa selama ini ada wanita yang berdiri melihatnya. Akhirnya dia merasa malu dan segera berpakaian dengan tergesa-gesa, sambil memarahi Yuki. "Tidak pergi juga kau?" Yuki menundukkan kepala, menyembunyikan pandangan merendahkannya dan berjalan keluar. Tetapi pandangan menghina di matanya itu telah terlihat jelas oleh Hermosa. Dipenuhi dengan amarah, Hermosa berteriak, "Berhenti!" Yuki pun berbalik dan masih belum sadar. Tiba-tiba, wajahnya sudah menerima tamparan keras dari Hermosa. "Dasar wanita murahan, pandangan apa itu barusan?" seru Hermosa dengan penuh kebencian. Dia membenci Raihan yang telah mempermalukannya tadi, tetapi dia tidak berani memarahi Raihan. Jadi, Hermosa melampiaskan amarahnya terhadap Yuki. Yuki meraba wajahnya yang bengkak dan menatap Hermosa dengan tidak percaya. "Wanita murahan? Siapa yang menurutmu wanita murahan?" Yuki ingin tertawa. Orang yang baru saja melakukan adegan porno dengan Raihan adalah Hermosa, bukanlah Yuki. Beberapa tahun ini, semakin banyak wanita murahan yang tidak tahu diri. Hermosa kembali melayangkan tamparan ke wajah Yuki, tetapi berhasil ditangkap Yuki sebelum mengenai wajahnya. Yuki pernah berlatih taekwondo, sedangkan Hermosa yang tidak atletis tentu saja bukan tandingannya. Pergelangan tangannya berhasil dijepit tanpa ada perlawanan berarti apapun dari Hermosa. "Lepaskan, dasar kamu wanita murahan. Cepat lepaskan." Hermosa yang merasa tertekan mulai berteriak keras. "Raihan, tolong aku.
Wanita murahan ini memukulku. Raihan berjalan keluar dari kamar mandi dengan tubuh terbalut handuk. Melihat penyelamat itu datang, Hermosa mulai merengek. "Raihan, kamu lihatlah, dia menggangguku." Yuki tercengang. Akting wanita ini benar-benar luar biasa. Raihan yang melihat luka lebam di pipi Yuki sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Lepaskan." Yuki kaget. Ternyata Raihan masih membela wanita ini. Apalah Yuki. Bagaimanapun, Yuki hanya mainan di tangannya. Apabila suatu hari dia bosan, biaya operasi ayahnya tidak akan bisa terbayar. Dengan hati-hati, Yuki melepaskan tangannya dan mendengar perintah Raihan. "Cepat pijat tangan Nona Hermosa." Benar-benar seperti kebohongan. Bab 50. Raihan terus menatap mata Yuki, berpikir bahwa dia akan melihat ketidakpuasan atau perlawanan di mata Yuki. Tapi tidak. Mata Yuki setenang mata air, tanpa gejolak. Tampaknya kata-kata Raihan tidak menimbulkan reaksi apapun padanya. Setelah mendengarkan kata-kata Raihan, Hermosa duduk dengan bangga di sofa, lalu mengulurkan tangannya kepada Yuki dan berkata, "Maaf, merepotkanmu." Yuki pun melihat ke bawah dan mengulurkan tangannya untuk memijat Hermosa. Dalam hatinya dia mengumpat. Ingin sekali mematahkan pergelangan tangan Hermosa, namun dia tidak bisa. Dia sedang meminta pertolongan Raihan dan hanya bisa patuh padanya. "Hei, apa bisa lebih lembut? Pijatanmu ini menyakitiku." Sebenarnya pijatan Yuki sudah sangat lembut. Hanya saja Hermosa berniat melebih-lebihkan dan mengeluarkan suara yang menyakitkan. "Maaf, aku akan pijat lebih lembut lagi," ucap Yuki tak bercela, seolah-olah pelayan yang paling kompeten. Raihan tiba-tiba merasa tidak tertarik. Tiba-tiba menarik tangan Hermosa dan berjalan ke arah pintu. "Ayo, pergi ke Tempest Bar." Tidak tahu kenapa, saat Raihan melihat penampilan acuh tak acuh Yuki, dia merasa sangat tertekan. Mungkin ini saatnya untuk bersenang-senang. Sejak pertama kali mengenal Yuki, kehidupannya bagaikan seorang pertapa. Sudah lama tidak menyentuh wanita. Raihan dan Hermosa berjalan keluar sambil berpelukan, menyisakan keheningan di ruangan itu. Yuki membelai kehidupan kecil yang tumbuh cepat di dalam perutnya. Hatinya tiba-tiba muncul rasa ketakutan akan kehilangan. 2 bulan lalu, dia pikir bahwa akan menikah dengan senior Stephen, lalu melahirkan anak cantik dan lucu. Yuki sebagai ibu, Stephen sebagai ayah. Tetapi, sebuah malam buruk telah menghancurkan semua mimpinya itu. Dia berada di jalan tanpa jalan kembali dan berjalan semakin jauh. Segala topeng kuat yang dia kenakan selama ini tiba-tiba hancur. Yuki meringkuk di sofa lebar dan mengelap air mata yang mengalir keluar dengan deras. Apa salahku? Kenapa Tuhan menghukumku seperti ini? Anak yang malang, bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Begitu polos datang ke dunia yang dingin ini. Ketika Raihan kembali, Yuki sudah tertidur meringkuk di atas sofa. Raihan membanting pintu dengan keras, membangunkan Yuki dengan kaget. Wajah Raihan bagaikan tertutup awan gelap, lalu duduk di sofa tanpa melihat Yuki sedikit pun. Yuki menunduk. Separuh wajahnya tersembunyi di bayangan rambutnya yang berantakan. Begitupun hatinya yang berantakan. Tidak tahu bagaimana caranya bernegosiasi dengan Raihan untuk melahirkan anak ini.
Setelah lama berpikir, akhirnya Yuki mengambil keputusan dan berkata dengan canggung, Aku hamil. Wajah Raihan berubah kelabu. Suaranya sambil menekan amarah. Bajingan mana yang menghamilimu? Apakah itu seniormu? Hati Yuki bagaikan tertusuk. Dia sangat berharap anak dalam rahimnya itu adalah anak seniornya. Dia rela melahirkannya. Sayangnya, tidak akan ada kesempatan lagi di hidupnya. Melihat Yuki tidak menjawab, amarah Raihan semakin menjadi. Dengan kasar meraih kerah baju Yuki dan mencibir. Apa kamu dicampakkan oleh seniormu? Seniormu menanam benih lalu pergi meninggalkanmu. Wanita yang tergila-gila dengan laki-laki kejam. Haha, sungguh menyedihkan. Mendengar perkataan tajamnya, Yuki merasa kesulitan untuk bernapas. Bagaimana dia harus menjawab? Apakah dia harus memberitahu Raihan bahwa dia tidak tahu siapa ayahnya? Siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu? Kedengarannya tidak masuk akal.